الحمد لله الحمد لله الذي صالحات وبفضله تتنزل البركات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, dan insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sedikit kajian terkait dengan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat akal kita, sehat fisik kita, dan sehat dompet-dompet kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan para ulama para ulama dahulu yang soleh. Jadi ada seorang ulama namanya Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullah. Beliau mengatakan begini sekalian, para ulama dahulu apabila bertemu mereka saling menasihati dan saling memberitahu satu sama yang lain dengan kalimat-kalimat di bawah ini. Di pesan yang sering dinasihatkan oleh para ulama dahulu ketika mereka bertemu, bahkan apabila mereka tidak bersama, mereka itu biasanya saling menyurati. Kalau mungkin sekarang ini saling membagi lewat WA, saling share Nah, ini kenapa? Karena mengingat pentingnya pentingnya pesan yang disampaikan. Sehingga meskipun dia tidak saling bersama, tidak saling bertemu, mereka menyampaikan pesan itu lewat surat. Kalau sekarang tadi lewat SMS, lewat WA, atau dan seterusnya. Nah, pesan ini atau pesan itu, teman-teman sekalian, yang pertama adalah man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, maka Allah akan memperbaiki amalan lahiriahnya.
Yang pertama ya. Barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, maka Allah akan memperbaiki amalan lahiriahnya. Yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allah amra dunyahu. Dan barang siapa yang memberi perhatian terhadap urusan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Ini dalam kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Ada 3 pesan penting. Coba kita kaji, coba kita renungkan satu persatu. Pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki amal batinnya, maka Allah akan memperbaiki amal lahiriahnya atau amal dohirnya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan ya, bahwa amal itu kan ada amal yang sifatnya batiniah, ada amal yang sifatnya dohiriah. Ya, amal batiniah itu ya amal-amal yang terkait dengan hati kita. Ya, ikhlas, ya, riya, sombong, iri hati, dengki, kebencian itu amal-amal batin. Tapi kalau orang berwudu atau toharoh, sholat, membaca Al-Quran, haji itu seringkali disebut dengan amal yang dohir, yang kelihatan. Karena dilakukan oleh anggota fisik kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa amal-amal batin itu lebih penting daripada amal-amal dohir. Bukan berarti amal dohir tidak penting, tapi amal batin itu lebih penting. Karena nilai daripada amal yang dohir itu sangat dipengaruhi oleh amal-amal. Jadi banyak orang-orang yang masuk surga itu karena kebersihan hatinya, ya, karena amal batinnya. Dan banyak orang yang secara zahir mungkin dilihat sebagai orang yang soleh, tapi dia bisa terpeleset ke dalam neraka karena keburukan amal batinnya. Nah, ini sehingga memperhatikan kebersihan hati, kesucian jiwa, nah ini menjadi sangat penting. Sehingga mereka, ya, para ulama-ulama soleh itu saling menasehati di dalam memperbaiki amal batin. Nah, saudara sekalian, Imam Ali itu mengatakan begini ya, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal diri ini sangat penting. Kalau mengenal diri secara fisik, nah ini mungkin mudah ya. Mudah.
kesempurnaan fisik kita tahu ya. Kemudian misalnya pendengaran kita ini kurang itu gampang. Atau penglihatan kita ini mulai rabun itu mudah. Termasuk misalnya mengenal bahwa hobi saya itu apa, kesukaan saya itu makan apa itu gampang. Tapi mengenal hati kita ini tidak gampang. Gampang. Mengenal bahwa saya ini kalau masalah uang ini tidak terlalu suka. Tapi kan delok wong ayu, gak kuat. Nah ini kan kita ini mengenal begini itu tidak gampang. Ya kan? Nah ini artinya mengenal kelemahan jiwa ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mengobatinya. Ada orang ya, yang kalau melihat orang wanita cantik itu tidak terpengaruh, tidak tergoda. Tapi kalau melihat tumpukan rupiah yang warnanya merah-merah itu, ini tanya jadi gelap. Seperti Pak Agus ini kalau misal diperlihatkan Lady Gaga 1000 itu tidak ada masalah. Tapi kalau melihat tumpukan uang yang ratusan juta, nah bisa kelilipan ya. Nah ini kita harus mampu mengenal itu. Kita ini bukan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf diuji oleh Allah ya. Ada orang yang cantik, terus kemudian punya status sosial yang tinggi ya, dan lain-lain ya, terhormat. Kita menolak kalau kita belum tentu. Nah ini kan harus mengenal diri seperti itu penting. Sehingga ada seorang ulama namanya Yusuf bin Asbad, ya. Dia murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Itu kalau berdoa apa? Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Tetapi bukan hanya sekedar mengenal diri pribadi yang bersifat fisik, tapi yang bersifat batin. Kenapa saya ini kalau dipuji itu senang, tapi kalau dikritik saya ini anti. Nah ini kan mengenal. Padahal orang yang ikhlas itu dipuji maupun dihina itu sama. Karena apa yang dilakukan itu hanya semata-mata mengharap ridho. Kenapa saya kalau melihat saudara saya mendapat nikmat, saya kok resah? Ada tetangga yang bisa membeli sesuatu yang baru, yang mahal, saya kok resah. Tapi kalau ada tetangga yang susah, saya kok senang. Nah ini mengenali diri yang bersifat batiniah. Sehingga dari sekalian, ketika kita ini berusaha terus ya menghilangkan dan mengenali kecenderungan batin yang tidak baik itu dan berusaha untuk memperbaiki, nah insya Allah juga Allah akan memperbaiki amalan-amalan lahiriah kita. Karena apa? Karena sering kita sampaikan bahwa Al-Dhahir suratul batin. Yang nampak itu adalah gambaran yang tidak nampak. Sering kita juga berikan satu ilustrasi bahwa apa yang keluar dari teko itu yang menggambarkan isi teko itu. Kalau teko itu isinya susu, ketika dituangkan ya keluar susu. Tapi kalau isinya kopi, ya keluar kopi. Kalau air putih, keluarnya air putih.
Kalau ada teko yang diisi air putih keluar susu, nggak pasti beli itu. Apalagi keluar kopi yang campur susu. Keluar kopi tanpa gula. Ya. Ini gambaran. Oleh sebab itu memperhatikan kebersihan hati, ya, memperbaiki kondisi amal batinnya kita ini menjadi sangat penting ya sekalian. Sangat penting. Sehingga contoh ini sering ya. Orang yang sibuk dengan aib dan kekurangannya, kata Rasulullah, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk dengan kekurangan. Jadi menyibukkan diri ya, melihat kekurangan kita, kelemahan kita ya. Nah, ini lebih beruntung daripada kita yang sibuk melihat aib orang lain, kekurangan orang lain. Ada seorang yang bertanya kepada ulama, kenapa Anda tidak pernah menyela orang lain, tidak pernah menilai, tidak pernah nyinyir kepada orang lain? Bagaimana mungkin saya akan menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencari aib orang lain? Wong aib saya sendiri itu banyak. Jadi kalau kita ini berusaha mengenal hati kita sendiri, ya, melihat kelemahan dan sibuk mencari kelemahan kita sendiri, kita tidak sempat. Tidak sempat mencari kelemahan orang lain. Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal ya, dirinya, ya, ia akan sibuk memperbaiki dirinya dan daripada sibuk mencari aib dan kesalahan. Penting sekalian ya. Sibuk ya mencari ya kelemahan ya, aib, kekurangan dan kemudian kita sibuk memperbaiki. Kalau sudah begitu, dia tidak sempat. Dia tidak sempat untuk mencari-cari aib dan kelemahan orang lain. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itu, Fudail bin Iyad mengatakan, la ya'rifu riya illal mukhlis. Ya. Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Kalau orang-orang yang betul-betul ya memahami tentang dirinya, ya kondisi batinnya, ya maka dia akan mengenal bahwa dirinya itu riya. Nah, hanya orang yang ikhlas yang mengenal bahwa dirinya riya. Kalau dia tidak ikhlas, bukan orang mukhlis, ya sulit. Karena beda-beda tipis ya sekalian. Orang yang beramal, ya orang yang berinfak kemudian, oh ini syiar kok. Saya tidak bermaksud riya, tapi ini syiar. Misalnya, oh ini supaya memotivasi orang lain. Nah ini kadang-kadang kan sulit. Tipis bedanya antara memotivasi orang lain dengan riya. Nah ini. Nah, sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuan diriku tentang keburukanku, kemudian dengan itu aku bekerja keras ya, untuk meluruskannya. Artinya bagaimana kita berusaha untuk mengenal diri kita, khususnya yang bersifat batinnya tadi,
kemudian kita sibuk untuk memperbaiki, supaya kemudian hati kita ini menjadi baik, ya, menjadi bersih. Kalau sudah demikian, Allah akan memperbaiki amalan-amalan lain. Nah, bagaimana juga, ya, bagaimana yang sering kita katakan bahwa amal yang dohir itu adalah cerminan dari kebersihan batin kita. Kalau hati kita lembut, ya, kalau hati kita bersih, ya, insya Allah, ya, yang keluar, ya, dari lisan kita adalah tutur kata yang lembut, kata yang baik, ya, sikap-sikap yang baik, ya, pemaaf, ya, mudah memahami kekurangan orang lain dan memaafkan, dan bahkan ketika dia harus mengambil keputusan atau kebijakan, nah ini kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang ini. Jadi kita perlu, ya, perlu dan harus, kalau menurut saya, terus belajar untuk membersihkan hati kita, bersihkan hati kita, ya, melakukan tasbih sampai nanti Bapak-bapak dan sekalian, kita sudah merasa, ya, amal kita banyak, sedekah banyak, ya, jariah kita banyak, tetapi di hadapan Allah ternyata sobung. Tidak ada nilainya, kata orang Madura, itu kosong. Karena ternyata semua itu kita lakukan bukan karena mencari ridho Allah, lebih karena penilaian dan atau keuntungan dunia yang akan merusak amal. Nah, teman-teman sekalian, termasuk melatih hati kita, ya, melatih hati kita untuk senantiasa berniat baik, melatih agar kebahagiaan itu, ya, itu bersebab karena taat, ya. Kemudian melatih agar kita ini memperbanyak bersyukur, ya. Alhamdulillah, saya senang, saya bahagia karena saya bisa sholat. Ini harus kita latih. Alhamdulillah, saya bahagia sekali karena bisa sholat berjamaah. Saya senang sekali karena saya bisa ikut ngaji. Terus, alhamdulillah, saya senang, saya bahagia karena bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya senang, bahagia karena bisa berzikir dan berdoa. Jadi melatih bagaimana agar hati kita itu bahagianya bersebab karena ketaatan. Kalau hati ini sudah terlatih demikian, maka syukur kita ini akan berlipat. Kita sholat bersyukur oleh rezeki. Kita bersyukur. Kita rezeki yang bersifat materi. Ini gratis. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Ini penting, ya, sekalian, ya. Penting, ya, memperbaiki hubungan kita dengan sekalian. Kita ini kan diajarkan oleh Rasulullah itu berdoa, ya, dan doa ini
sering dilakukan Rasul atau hampir tidak pernah ditinggalkan, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Kalau memperhatikan ya doa ini, maka sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan banyaknya ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Kalau ilmunya wakeh, ngaji kemana-mana, tapi tidak bermanfaat, artinya tidak kita amalkan, ya kemudian itu akan lupa, hilang. Tapi kalau meskipun sedikit, nah kemudian kita amalkan, nah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah harapannya memang semakin banyak ilmu, semakin banyak yang bisa kita amalkan. Termasuk tadi amalan mutakobbalah. Yang kita minta kepada Allah itu amal yang diterima. Bukan hanya sekedar banyak, tapi yang penting ada diterima. Mungkin sedikit, tapi diterima. Tapi kalau banyak tidak diterima, ya ini juga eman. Oleh sebab itu, saya sendiri karena dalam perjalanan hidup ini kan tambah tua ya Pak Sintat ya. Ya kita ini masih amal-amal sedikit itu tapi kita rutinkan ya, kita amalkan ya supaya nanti betul-betul jadi bekal kita di hadapan Allah. Contoh misalnya ya, misalnya baca ayat kursi setiap habis sholat. Terus kemudian misalnya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kalau saya baca hadisnya itu, barang siapa membaca Al-Ikhlas 10 kali, itu jaminannya surga. Ini yang kadang-kadang yang ringan-ringan, nah, tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, misalnya membaca Quran surat Al-Muluk sebelum tidur. Nah, ini bisa menjadi penerang ya, yang akan menemani kita ketika nanti kita di kuburan. Yang sederhana-sederhana nih. Model-model ini kan misalnya suruh infak banyak ya gitu ya gak iso. Sederhana-sederhana. Al-Muluk sebelum tidur, ya. Baca ayat kursi setiap habis sholat wajib. Dan membaca tadi kelas 10 kali. Atau memperbanyak istighfar. Dan istighfar kan gak ketok ya. Kecuali kalau sambil jalan astagfirullah kan itu kelihatan. Tapi kalau diam kan. Nah, coba saya sangat tertarik dengan hadis ini. Di hadis qudsi ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari begini saja. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma iftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Jadi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku ya, kekasih-kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Begitu Bapak-Bapak dan sekalian, jangan sampai kita ini ya memusuhi ya, wali-wali Allah atau kekasih. Ini maksudnya yang betul-betul kekasih ya, betul-betul wali ya maksudnya.
Terus wa ma taqarraba ilayya bisyai'in. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu ya, ahabba mimma iftaratuhu, yang aku wajibkan ya. Kalau ada seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib, ya yang wajib-wajib apa ya? Sholat, ya, zakat ketika sudah waktunya, ya haul dan sudah sampai nisab, berhaji ketika mampu. Semua yang wajib dilakukan, ya. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi hamba ini tetap mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah, rawatib, yang mengikuti sholat wajib dilakukan, yang mulai dilakukan, sholat duha, baca Al-Quran juga dilakukan, dalam rangka mendekat kepada Allah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Sampai kemudian Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Jadi ketika Allah itu sudah mencintai seorang hamba ini, ya, karena dia mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan sunnah, maka Allah itu akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Akan menjadi penglihatannya yang dengannya melihat, akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan akan menjadi kakinya yang dengannya dia. Bahasanya luar biasa sekali. Allah kok menjadi pendengarannya yang dengan dia, yang dengannya dia mendengar. Ini apa? Artinya ada pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu dituntun oleh Allah. Akan bergerak sesuai dengan arahan. Kalau kita berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Jadi, man aslaha fima bainahu wa bainahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena segala aktivitasnya, ya, baik pendengaran, penglihatan, ya, gerakan kaki dan tangannya itu dituntun oleh Allah, ya, dan yang keluar adalah kebaikan-kebaikan yang dengan demikian manusia juga akan suka, akan senang. Nah, hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, idza ahabballahu 'abdan. Jadi tadi ketika Allah sudah mencintai, ya, hambanya, nada Jibril. Kemudian Allah itu memanggil Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, maka cintailah. Jadi Allah ini, ya, menyeru kepada malaikat, ya, dengan mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan, maka wahai malaikat, cintailah si fulan itu. Terus fayuhibbu Jibril, kemudian Jibril mencintai, ya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian Jibril itu menyeru kepada penghuni langit, ya. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka seluruh penghuni langit itu mencintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Tsumma yudha'u lahul qabul fi ahli. Kemudian, ya, Allah meletakkan, ada diletakkan baginya penerimaan bagi seluruh
warga dunia. Jadi kalau sudah Allah itu mencintai hambanya, ya, kemudian Allah akan menyuruh malaikat Jibril mencintai, menyuruh seluruh ahli langit untuk mencintainya, dan dia ini juga akan bisa diterima oleh seluruh ahli dunia, seluruh manusia di dunia. Maka ya, sekalian, kalau kita ingin ya bisa diterima oleh ya itu dalam dalam hal ini ya, dalam konteks ini adalah manusia-manusia yang sama-sama beriman ya. Kalau bisa dicintai oleh orang yang tidak beriman atau oleh orang kafir ya tidak apa-apa. Mereka juga memang tidak suka dengan orang beriman. Kalau sesama orang beriman kemudian kita tidak disukai ya, nah ini juga perlu introspeksi. Apa ada yang salah pada diri? Yang kedua adalah man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Yang ketiga, wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu wa bi amri dunyahu. Barang siapa yang memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan mencukupi segala keperluan dunianya. Ini juga penting sekalian, karena kadang-kadang kita ini ibadah terus, memperhatikan akhirat. Bagaimana urusan dunia saya? Itu dalam hal ini bukan berarti kita ini tidak berikhtiar dan tidak bekerja. Bahwa akhirat ini, orientasi akhirat ini harus kita utamakan. Kita dahulukan ya sebelum orientasi kehidupan dunia. Karena orang beriman itu otomatis dia akan meletakkan akhirat ini sebagai prioritas utama. Ada satu hadis juga yang perlu saya sampaikan. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana hammuhul akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi doy'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Jadi intinya begini saudara sekalian, barang siapa yang berorientasi dengan akhirat, maka Allah akan jadikan kesempurnaan untuknya, kekayaan ada dalam hatinya, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Barang siapa yang mengharap kehidupan dunia, maka Allah akan menjauhkan dunia darinya, menjadikan kefakiran berada di depan. Jadi artinya bahwa memang kita ini ya sebagai orang yang beriman harus senantiasa mempertajam orientasi kehidupan akhirat kita. Karena kalau kita baca di banyak ayat memang wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Dan ayat-ayat yang serupa atau senada dengan itu banyak sekali. Ya, yang paling kita hafal itu kan wa ma khalaqtul jinna
ma khalaqtul jinna wal insa illa kecuali untuk beribadah. Artinya memang orientasi akhirat ini harus terus kita pertajam. Insya Allah kalau benar-benar orientasi kita itu akhirat, ya, Allah ini akan memudahkan, akan mencukupi segala kebutuhan dunia kita. Cukupi itu bukan berarti jadikan kaya ya Pak Yuri ya, bukan. Aku harus memperhatikan akhirat kok gak sedih-sedih. Tidak, Allah mengatakan kan mencukupi. Cukupi satu rumah ya, wis satu rumah ya cukup. Butuhnya misalnya sehari hanya butuh 100.000, nggak 100.000 ya. Alhamdulillah mencukupi ya. Tapi kok dikai sehari 1 juta ya tambah alhamdulillah. Cukupi. Karena 100 oleh 1, kapan oleh 2 juta, oleh 3 juta ya. Nah, itu namanya merasa gak cukup ya. Tapi insya Allah Bapak dan sekalian, kita itu diberikan oleh Allah ketenangan. Kalau yang kita kejar kita itu berusaha memperbaiki hati kita, jiwa kita, ya, terus berusaha mendekat kepada Allah. Minimal itu anzala waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu akan menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang dengan itu pengennya tenang dan bahagia atau sugih. Nah, Pak Suparsi tenang bahagia. Ono sing tenang dan bahagia dan sugih. Wah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau rezeki kita memang ditakdirkan oleh Allah itu pas-pasan, yang penting adalah ketenangan dan kebahagiaan. Tapi kalau rezeki kita memang ditakdirkan banyak, ya tambah alhamdulillah banyak, tenang dan bahagia. Daripada jika itu nyuakeh tapi tidak melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Ini kan hiburan bagi kita yang rezekinya pas-pasan. Ya, yang penting bahagia dan tenang. Ya, ini memang harus begitu. Kita harus mampu untuk memotivasi ya, diri kita dalam kondisi yang serba kekurangan itu, bagaimana supaya kita itu bisa bahagia dan tenang. Mulanya kalau menurut saya, ya, yang rezekinya pas-pasan itu harus banyak-banyak ngaji, harus banyak-banyak zikir, harus banyak-banyak ibadah supaya lupa dengan kesulitannya. Kalau enggak, ya omang lamun piye kok repot kabeh gak di duit. Ya wani ngono ya pergi ke masjid ikut jamaah, terus kemudian ikut pengajian, ya alhamdulillah misalnya ono makan bersamanya. Kan lumayan sih. Iya, itu harus begitu. Jadi kita ini harus punya cara masing-masing bagaimana memotivasi diri kita agar berbahagia. Dan kuncinya ya sering kita sampaikan ya iman dan takwa, amal soleh, istiqomah itu. Mikir apa nih, bang memang rezeki sakmono ya. Ya, Pak Jul ya. Iya, masa dipikir nemen ya memang aku gak kerja ya, dia mau pensiun tok tapi pengen sogin ya gak iso lah, kecuali dia mulai bisnis lagi, mulai bisnis tidak punya pengalaman, tidak punya modal. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak ngaji, insya Allah akan melahirkan ketenangan ya, dan melupakan segala hal-hal yang menjadikan kita ini susah. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.